Kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 8 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sahabat Kristus, renungan kita hari ini yaitu kemenangan menuju kemerdekaan. Jika ada kepuasan diri sendiri, bahkan sesuil sekalipun dalam kita, ia akan selalu berkata, "Aku tidak dapat berserah, aku tidak dapat merdeka." Akan tetapi sisi rohani kita tidak pernah berkata, "Aku tidak dapat." Diri kita dengan mudah akan menyerap semua yang ada di sekitarnya. Roh kita lapar dan selalu ingin memperoleh lebih banyak dan lebih banyak. Itulah cara kita bertumbuh. Kita dirancang dengan kapasitas yang besar bagi Allah, tetapi dosa, individualitas kita, dan pikiran yang salah menghalangi kita untuk mencapai Dia. Allah melepaskan kita dari dosa. Kita harus melepaskan diri kita sendiri dari individualis kita. Hal ini berarti kita mempersembahkan kehidupan lahiriah kita kepada Allah dan mengorbankannya bagi Dia, agar Dia dapat mengubahnya menjadi kehidupan rohani melalui kepatuhan kita. Sahabat Kristus, Allah tidak mempertimbangkan individualitas lahiriah kita dalam perkembangan kehidupan rohani kita. Rencananya ditunjukkan langsung pada watak alamiah kita. Kita harus memastikan bahwa kita memberi diri kita kepada Allah sedemikian rupa sehingga Dia mengerjakan karyanya dengan bebas dalam diri kita, bukan menghalangi Dia dengan mengatakan, "Aku tidak dapat melakukan hal ini." Allah tidak akan memaksa kita. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri. Allah tidak akan memaksa kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sahabat Kristus, kitalah yang harus melakukan hal itu sendiri. Jangan berkata, "Ya Tuhan, saya mengalami pikiran yang melantur ke sana kemari." Anda tidak perlu menderita dengan pikiran yang melantur. Berhentilah mendengarkan tirani dari kehidupan lahiriah pribadi Anda dan menangkan kemerdekaan dalam kehidupan rohani. Apabila anak itu memerdekakan kamu, jangan menggantikan kata anak itu dengan juru selamat. Dalam teks ayat di atas, juru selamat telah memerdekakan kita dari dosa. Tetapi ini adalah kemerdekaan yang datang karena dimerdekakan dari diri saya sendiri oleh Sang Anak. Inilah yang dimaksud Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sahabat Kristus, ketika berkata aku telah disalibkan dengan Kristus, individualitasnya dihancurkan dan rohnya telah dipersatukan dengan Tuhan. Kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka sampai ke pusat kehidupan Anda. Kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan yang timbul berasal dari kesatuan dengan Yesus. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu di pagi hari ini atas kemurahan Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami Tuhan sudah memerdekakan anak dan kami pun benar-benar merdeka. Tolong kami Bapa, mampukan kami supaya kami dapat lepas dari pikiran-pikiran yang mencengkram kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, lepaskan kami, benar-benar kami boleh mengambil sikap kami untuk tetap melayani-Mu, setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.